Halo saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kita cintai Indonesia. Beberapa waktu yang lalu ada berita di medsos yang banyak menggembirakan hati seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Kristen Indonesia, yaitu GKI Yasmin katanya sudah mendapatkan tempat yang baru, direlokasi. Masalah yang sudah berlarut-larut 15 tahun yang lampau, dan akhirnya keputusannya GKI Yasmin direlokasi. Artinya dicabut dari akar mulanya yang berada di satu tempat di jalan apa itu namanya di Bogor, dan dipindahkan ke tempat yang lain. Hampir semua orang Kristen bersuka cita, bahkan juga mungkin seluruh rakyat Indonesia. Tapi bagi saya pribadi, maafkan kalau saya mau mengatakan hal ini presiden buruk sekali wajah hukum negeri kita. Kita tahu bersama bahwa masalah GKI Yasmin itu sudah punya kekuatan hukum tetap sampai di tingkat Mahkamah Agung supaya segel itu dibuka dan umat Kristen di GKI Yasmin bisa tetap beribadah. Ingat, kita punya Pancasila. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang paling tinggi dari semua yang ada. Ya, standar hidup tertinggi yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Sangat memalukan dan memilukan kalau persoalan ini akhirnya berujung dengan relokasi. Ini sangat tidak fair dan sangat bertentangan dengan Pancasila. Negara ini tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan massa atau tekanan massa apapun. Negara ini tidak berbicara soal mayoritas dan minoritas. Kalau hal-hal ini terus dipelihara dan dilakukan, maka Indonesia ini akan hancur. Pada waktunya akan hancur. Tuhan tidak suka dengan cara-cara kesombongan dan keangkuhan seperti ini. Bayangkan hukum itu bisa diinjak-injak, hukum itu bisa dibatalkan, tidak diberlakukan. Saya sangat tidak senang dengan keputusan ini dan sangat tidak masuk di akal saya sebagai warga negara Indonesia. Dan ini akan menjadi presiden sangat buruk sekali, yaitu nanti ada orang-orang yang tidak cinta Indonesia, yang fanatik dengan agama tertentu, dengan roh primordialisme dan roh sektarianisme yang sangat tinggi. Maka kalau dia tidak menghendaki rumah ibadah, apakah itu kelenteng, vihara, atau gereja, lalu dengan seenaknya di demo, dengan massa yang seabrek-abreknya, lalu kemudian pemerintah dengan mudahnya memutuskan dicabut tempat ibadah itu dan dipindahkan ke tempat lain. Ini sangat buruk sekali, sangat buruk sekali. Saya memperingatkan negeri ini, bangsa ini, pemerintah, negara, kalau pola-pola ini terus dipertahankan dan diberlakukan dan masih ada warna, suara, mayoritas, minoritas, maka negeri kita ini tidak akan pernah bisa diberkati Tuhan. Bahkan akan mengalami banyak masalah, banyak hal-hal yang menghambat perkembangan bangsa kita ini. Sangat memilukan dan sangat memalukan. Sangat menyedihkan sekali. Untuk saudara-saudari di GKI Yasmin, yaitu silakan kalau itu diterima. Dan silakan bersuka cita, bersyukur. Tapi harus diingat bahwa bangsa ini telah melakukan satu kesalahan besar karena hukum itu sudah tidak berguna lagi. Ya, 15 tahun saudara-saudara berjuang dan semua yang cinta kebenaran berjuang, akhirnya berakhir dengan relokasi. Itu sama saja GKI Yasmin itu dicabut dari akarnya, dipindahkan ke tempat yang lain. Kalau tidak mau dikatakan dilempar, dibuang, begitu saja.
Saudara-saudara, kita harus sadar ini. Umat Kristen Indonesia harus sadar, kita bukan orang Kristen yang hidup di Indonesia. Kita adalah orang Indonesia yang beragama Kristen, yang berjuang bersama-sama untuk kemerdekaan bangsa ini dan juga untuk membangun bangsa ini. Ya, saudara-saudara, saya hanya memperingatkan, kalau negara tidak tegas, bangsa kita akan hancur. Bangsa kita akan rusak, dan ini akan jadi presiden buruk dan menjadi modus. Ingat, ini akan menjadi modus bagi para agamawan, rohaniwan yang anti Pancasila. Apa saja yang mereka tidak setuju, jalannya demo massal, dan semua bisa diselesaikan. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun tempat ibadah ada di satu tempat, gereja ada di satu tempat, kalau di demo, Pemda bisa relokasi. Ini sangat buruk sekali. Wajah NKRI sangat buruk sekali. Kita punya PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 harga mati. Tapi itu hanya jargon. Itu hanya moto saja yang kosong. Karena dalam praktek keseharian kita melihat masih banyak kesewenang-wenangan, apalagi atas nama mayoritas. Ini sesuatu yang tidak baik dan sangat memalukan dan memilukan. Tidak benar, tidak pantas terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ingat, kalau kita masih punya mentalitas mayoritas, minoritas, maka NKRI tidak akan bisa maju. Bahkan akan tenggelam, akan hancur. Gampang sekali diprovokasi dan dirusak, diadu domba oleh pihak-pihak asing yang memang mau menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita tidak sadar hal ini, maka yang rugi kita semua. Mayoritas tidak bisa beruntung apa-apa. Tidak ada untung apa-apa. Kalau pola mentalitas sok jago, ya, arogan, angku, merasa diri yang lain minoritas. Kalau seperti itu kita bukan sebagai keluarga, tapi kita sebagai orang lain. Padahal kita tahu Indonesia itu sebelum merdeka 17 Agustus 1945 sudah ada semua suku agama di negeri ini, di Nusantara ini, dan sama-sama berjuang. Tidak ada satupun agama yang indekos di negeri ini. Ingat, tidak ada satu suku pun juga yang indekos. Kita harus ingat apa yang dikatakan Gus Dur ketika beliau masih hidup. Indonesia ini kalau tidak ada Jawa bukan Indonesia, kalau tidak ada Batak bukan Indonesia, kalau tidak ada Minang bukan Indonesia, kalau tidak ada Papua bukan Indonesia, kalau tidak ada Toraja, Dayak, NTT, Lombok, Bugis, Makassar, bukan Indonesia. Indonesia itu dinamakan Indonesia kalau semua suku-suku itu bersatu padu, itu Indonesia. Saya sangat bersyukur punya seorang Gus Dur, Bapak Bangsa bagi Indonesia. Dia juga berkata, kalau tidak ada Islam bukan Indonesia. Kalau tidak ada Kristen bukan Indonesia. Kalau tidak ada Katolik bukan Indonesia. Kalau tidak ada Hindu, Buddha, Konghucu bukan Indonesia. Saya kira ini harus kita pegang betul-betul. Saya berdoa dan berharap kejadian GKI Yasmin ini yang terakhir sebelum Tuhan Yesus Kristus datang menghakimi dunia ini, semesta ini. Kalau Indonesia mau maju, tinggalkan semua perilaku-perilaku dosa yang menindas. Jangan berpura-pura, jangan munafik. Bangsa ini akan hancur berantakan
kalau hidup dalam dosa. Ingat baik-baik, dosa itu adalah noda bangsa. Tidak akan mungkin bangsa ini akan maju kalau hidup terus dalam dosa. Kita harus kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Kita harus belajar dari apa yang Yesus ajarkan dan yang lakukan. Dia adalah Allah yang jadi manusia, telah menjadi contoh bagi kehidupan manusia di muka bumi ini, supaya hidup benar. Hanya Yesus yang mengajar, musuh pun harus didoakan, diberkati. Tidak ada pemimpin-pemimpin agama di muka bumi ini yang mengajarkan seperti yang Yesus ajarkan. Dia adalah Allah yang jadi manusia, bukan manusia jadi Allah. Ingat itu. Dan kalau bangsa ini terus hidup dalam dosa dan menindas kebenaran, maka bangsa kita ini akan hancur berantakan. Itu pasti, itu niscaya. Jangan bermain-main dengan dosa. Saya memperingatkan, bangsa ini harus kembali hidup takut akan Tuhan dan menyembah kepada satu-satunya Allah yang sejati, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu dicatat di dalam kitab suci. Dia yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dan dia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu dicatat di dalam beberapa kitab suci. Kita harus ingat itu. Kalau bangsa kita ingin selamat dan sejahtera, bangsa kita harus menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dia pencipta, dia pemelihara, dia penyelamat, dia penebus. Dia Allah yang maha tahu, dia Allah yang maha hadir, dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang maha baik. Hanya kepadanya kita beroleh keselamatan hidup yang kekal. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita bangun Indonesia. Kita bangun negeri yang kita cintai ini. Amin.